Secara etimologis, pecel itu dari bahasa Jawa, dipecel, yang artinya dihancurkan, ditumbuk, dilumatkan. Nah, istilah ini itu merujuk langsung pada proses pembuatan sambelnya. Itu kacangnya kan dihancurkan bersama cabai, kencur, daun jeruk, gula dan garam. Jadi ya memang dihancurkan, dipecel itu tadi. Secara historis, nasi pecel itu tumbuh dari masyarakat Jawa yang agraris. Jadi khususnya di Jawa Timur seperti Madiun, Ponorogo, Blitar, gitu ya. Karena di daerah-daerah ini banyak sekali kulupan, hasil ladang, pekarangan, itu ketersediaan sayuran itu banyak sekali. Intinya bahan baku lah. Bahan bakunya banyak. Bahan bakunya banyak. Terus ya menjadi makanan alternatif. Bagaimana bahan baku yang banyak, yang melimpah ini terus dikombo supaya menjadi makanan yang enak begitu loh. Dalam naskah-naskah Jawa kuno dan relief candi memang tidak ditemukan istilah pecel secara eksplisit. Namun konsepnya ini hadir dalam praktek makanan yang disebut lalapan rebus dengan sambal. Gitu. Yang ini dikenal luas di Asia Tenggara sejak abad awal Masehi. Jadi makanan lalapan yang direbus itu sudah dikenal lama. Dalam relief Candi Borobudur yang dibangun sekitar abad ke-8 sampai ke-9 itu menunjukkan adegan orang yang membawa sayuran, biji-bijian dan alat tumbuk gitu. Ini menandakan bahwa tradisi mengolah bahan nabati dengan ditumbuk itu sudah ada di era itu. Dengan demikian, secara historis ini pecel ini bisa jadi menjadi kelanjutan tradisi kuliner Jawa kuno yang sudah beradaptasi lintas zaman tanpa kehilangan inti dasarnya. Jadi pecel ini kan lalu dipadukan dengan peyek, terus mungkin dengan sambal goreng, terus ya lauk-lauk yang lain lah. Seperti kalau kita ke Jalan Doho Kediri itu kan bermacam-macam lauknya ada bermacam-macam. Sudah bermacam-macam sekali. Karena kacang tanah sendiri itu sebenarnya bukan tanaman asli Nusantara loh. Ia masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-16 melalui jalur perdagangan global. Ini ya Amerika Latin, Eropa, Asia. Tapi orang Jawa tidak meniru masakan asing, melainkan mengasimilasinya. Jadi kalau dikatakan pecel itu makanan tradisional juga tidak seluruhnya benar. Karena yaitu tadi, kacang itu juga bukan ada adopsinya. Iya, bukan tanaman asli Nusantara. Tapi ya tanaman-tanaman dari Amerika Latin, Eropa, dan Asia. Dalam teori antropologi itu makanan tradisional itu memiliki fungsi sebagai pemenuh nutrisi, penanda identitas budaya, sekaligus merupakan sistem simbolik. Dan nasi pecel ini memenuhi ketiganya. Contoh nutrisi misalnya. Kombinasi karbohidrat, nasi, protein nabati,
dari kacangnya, kacang-kacangan, serat, dari vitamin, sayurannya. ya menjadikan pecel ini makanan yang sangat seimbang, Iya, sangat komplit untuk sangat kebutuhan komplit. tubuh. Sebagai identitas budaya, nah pecel ini adalah penanda budaya Jawa Timur. Bahkan tiap daerah punya varian rasa dan sayur yang berbeda-beda. Iya. Dari unsur simbolik, campuran banyak unsur dalam satu piring melambangkan filosofi kerukunan. Iya, kacang, terus dengan bayem, dengan kenikir, kadang masih ditambahi lalapan kemangi, terus dikasih potongan timun, itu kan rukun itu Iya. dalam satu piring itu. Kan komplit lah. Iya, selaras. Bahkan ada yang ditambah lagi dengan ikan asin. Iya. Ikan asin. Nah, ini kan perpaduan antara gunung dan laut kan begitu ya. Iya. Belum lagi secara filosofis, nasi pecel itu mencerminkan pandangan hidup Jawa. Sangkan paraning dumadi. Hidup manusia itu dari alam dan kembali ke alam. Nah, pecel ini semuanya dari bumi. Semua makanan ya dari bumi. Ya simbolik saja. Tidak ada makanan yang tidak dari bumi. Makanan dari planet Mars gitu ya tidak ada kan gitu. Pecel juga mengajarkan tentang kesederhanaan. Tidak ada yang mendominasi secara ekstrim gitu ya. Ya tidak ada. Ya jelas nih Pak. Karena bahan-bahannya itu mudah didapat dan tidak terlalu mahal. Iya. Bahan-bahan yang Iya. ekonomi sekali. Artinya rasa yang terlalu ekstrim itu yang kulupannya terlalu menonjol, begitu juga kan daun-daunan itu kalau sudah dikulup rasanya ya malah mirip-mirip saja kok. Artinya ya tidak ada yang terlalu menonjol, tidak ada yang terlalu tenggelam kan begitu. Semua ya berpadu dengan komposisinya sangat itu namanya proporsional. Juga mengajarkan tentang manunggaling rasa. Wah, jadi musuh wong Jawa itu apapun ya filosofinya masih begitu. Pedas, manis, pahit, gurih, segar menyatu jadi satu dalam piring. satu piring. Artinya kehidupan manusia itu ya harus mampu itu tadi antara pedas, manis dan sebagainya. Makanya pecel ini ya menjadi simbol identitas yang kuat dalam masyarakat Jawa. Dan ya di era modern nasi pecel memang mengalami variasi, yaitu tadi pecel pincuk, pecel tumpang, kan begitu. Jadi menambahi rasa dan makna mungkin gitu. Cita rasanya juga sudah luar biasa gitu ya. Makanya pecel adalah bukti bahwa peradaban besar itu tidak selalu lahir dari kemegahan, tetapi bisa jadi muncul dari kesederhanaan itu tadi. Dari makanan-makanan biasa tapi menjadi sebuah identitas budaya yang kuat.